Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini kembali lagi saya akan membahas materi fisika mengenai menghitung besar resultan vektor. Seperti biasa, sebelum saya memulai membahas materi ini, terlebih dahulu dukungan dari teman-teman semuanya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta meninggalkan pesan sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman, maka kita semuanya bisa menjadi sukses karena subscribe itu gratis. Untuk memulai materinya, langsung kita check it out. Menghitung besar resultan vektor. Jadi sebelum saya melanjutkan bagaimana cara menghitung besar resultan vektor, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian vektor. Jadi ketika berbicara masalah besaran, maka berdasarkan ada atau tidaknya arah, maka besaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya jarak, massa, usaha, dan waktu. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan juga memiliki nilai. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum. Jadi kira-kira seperti itulah pengertian dari kedua besaran ini. Kita lanjutkan. Menghitung besar resultan vektor ada dua yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu menghitung resultan penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor. Nah, rumus yang akan kita gunakan, karena di sini ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan, maka untuk penjumlahannya kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Untuk resultan pengurangan, kita menggunakan rumus, ini juga rumusnya hampir sama. Yang membedakan dari keduanya adalah plus dan minus. Komponen yang lain itu sama. Kita lihat keterangan, R itu adalah besar resultan. Kemudian F1 itu adalah vektor 1, F2 itu adalah vektor kedua, dan alfa adalah sudut dari kedua vektor. Kita masuk ke contoh. Dua buah vektor besarnya masing-masing 6 satuan dan 10 satuan, membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah. Bagian A besar resultan penjumlahan kedua vektor tersebut. Bagian B besar resultan pengurangan kedua vektor tersebut. Kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah F1 sama dengan 6 satuan, F2 10 satuan, kemudian alfanya 60 derajat. Kemudian ada catatan penting di sini. Untuk cos alfa, yaitu cos 60 derajat, nilainya adalah setengah. Jadi nilai-nilai ini nanti bisa didapat di nilai-nilai sudut khusus.
pada pembelajaran matematika untuk materi trigonometri. Jadi silakan dipelajari di situ ya, nilai-nilai sudut khusus. Kemudian tanda-tanda setiap nilai sudut khusus itu di semua kuadran supaya dipelajari di situ. Saya lanjutkan, ditanya bagian A resultan penjumlahan dan bagian B resultan pengurangan. Kita masuk ke jawaban. Yang bagian A, besar resultan penjumlahan. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama yang ada tanda plus di sini ya. Maka kita masukkan semua nilai-nilainya. Jadi F1-nya tadi adalah 6, F2-nya 10, begitu juga di sini. F1-nya 6, F2 10, kemudian cos gantikan nilai alfa dengan 60 derajat. Di sini ada kuadrat ya, karena di rumus ada kuadrat. Akhirnya R sama dengan 6 kuadrat, berarti 6 kali 6 hasilnya adalah 36. 10 kuadrat artinya 10 kali 10 hasilnya adalah 100. 2 kali 6, 12 kali 10, 120. Kemudian yang cos 60 tadi gantikan nilainya dengan setengah. Saya lanjutkan. Maka hasilnya jumlahkan antara 36 dengan 100, hasilnya adalah 136. Kemudian yang 120 dikalikan terhadap setengah. Jadi 120 kali 1 120, bagi 2 adalah 60. Maka hasilnya adalah akar 196. Akar dari 196 itu adalah 14 satuan. Ya, jadi akar dari 196, saya ulangi lagi, adalah 14. Kemudian tadi vektornya menggunakan satuan. Jadi itulah besar resultan penjumlahan dari kedua vektor itu. Kita masuk yang bagian B. Besar resultan pengurangan. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua yang ditandai dengan tanda kurang di tengah ini ya. Maka sama juga dengan pengerjaan yang bagian A tadi. Kita tinggal menggantikan semua nilai-nilai yang ada. F1-nya 6, F2 10, F1 6, F2 10, cos 60 derajat. Sama dengan 36 karena 6 pangkat 2, 110 pangkat 2, 2 kali 6 12, kali 10 120, cos 60 setengah. Maka hasilnya jumlahkan antara 36 dengan 100, hasilnya adalah 136, dikurangi 120 kali setengah adalah 60. Maka hasilnya adalah akar 76. Nah, kalau nanti kamu mencari nilai dari akar 76 ini, hasilnya kurang lebih 8,7 satuan. Jadi itulah besar resultan pengurangan dari kedua vektor pada soal di atas. Kita masuk bagian yang kedua, menghitung besar dan arah resultan vektor dengan cara analitis. Jadi untuk menghitung ini kita ada tabel panduannya, yang mana ini semua adalah rumus-rumus penting yang harus diingat. Jadi saya jelaskan satu persatu. Ini adalah vektornya, vektor 1, vektor 2, vektor 3 sampai dengan vektor n. Kemudian sudutnya adalah alfa, beta, theta, sampai gamma. Ketika berbicara masalah vektor komponen, maka kita akan bertemu dengan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y.
komponen yang ada di sumbu X disebut dengan Fx, sedangkan komponen yang ada di sumbu Y disebut dengan Fy. Maka kalau dia di sumbu X, kita menggunakan cos. Kalau di sumbu Y, kita menggunakan sin. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menghubungkannya, maka ini kita kalikan antara vektor dengan sudut ini dengan penghubung cos. Jadinya F1, ini dia F1 cos alfa. Kalau dia di sumbu Y berarti F1 gunakan penghubung sinus alfa. Nah, kalau kamu perhatikan semuanya, rumus ini tinggal diturunkan saja. Yang paling penting di sini adalah hasil akhirnya. Jadi, untuk menghitung jumlah keseluruhan ini, kita menggunakan rumus sigma fx. Ya, jumlah dari komponen sumbu X ini atau fx itu dijumlahkan F1X tambah F2X tambah F3X tambah Fnx. Begitu juga untuk komponen pada sumbu Y. Ya, jadi sigma Fy sama dengan F1Y tambah F2Y tambah F3Y tambah Fny. Nah, rumus inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai-nilai pada dua komponen sumbu ini, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini, untuk besar resultannya sendiri kita menggunakan rumus akar dari sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Untuk arah resultannya kita menggunakan tangents. Ini adalah sudutnya, misalkan sudutnya adalah theta, maka hasilnya nanti kalau kita mau mencari adalah perbandingan antara sigma Fy dengan sigma Fx. Supaya lebih paham, kita coba bahas satu contoh soal ya. Contoh, hitunglah besar resultan gaya pada gambar berikut secara analitis. Sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sumbu X, muncullah vektor yang pertama, nilainya sebesar 20 Newton. Kemudian berikutnya, vektor yang kedua, itu nilainya sama juga 20 Newton. Yang terakhir vektor yang ketiga itu nilainya adalah 24 Newton. Nah, jadi kita akan menentukan resultan vektor ini secara analitis. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama diketahui, F1-nya adalah 20 Newton. Misalnya sudutnya saya kasihkan di sini alfa, yaitu 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena vektor pertama ini berimpit dengan sumbu X. Jadi sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian F2 nilainya juga adalah 20 Newton. Sudutnya adalah beta dengan besar 120 derajat. Nah, jadi kenapa dia bisa 120 derajat? Di sini dia sudah memberikan keterangan bahwa sudut antara sumbu X ini dengan vektor ini adalah 60 derajat. Berarti sisa di sini adalah yang kosong ini adalah 30 derajat. Sehingga besar sudut di sebelah adalah 90 derajat ditambahkan 30 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi begitulah dia bisa muncul nilai 120 derajat ini ya. Kita masuk ke vektor yang ketiga.
24 Newton dengan sudut theta 240 derajat. Mengapa 240 derajat? Ini ceritanya sama dengan yang tadi. Sudut di sini adalah 90 derajat, di sini juga 90 derajat, berarti sudah 180 derajat. Di sini 90 derajat, tapi dilepas 30 derajat, berarti sisanya 60 derajat lagi. Maka 180 derajat tambah 60 derajat, hasilnya adalah 240 derajat. Kemudian yang ditanya adalah besar resultan gaya. Di sini saya akan membantu nilai-nilai dari cos dan sin dari sudut alfa, beta, dan theta. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa untuk nilai-nilai sinus dan kosinus ini silakan dipelajari di materi matematika, pembahasan tentang trigonometri. Yang pertama, kalau cos 0 derajat itu nilainya adalah 1. Cos 120 derajat nilainya min setengah. Cos 240 derajat nilainya juga sama, min setengah. Kemudian sin 0 derajat itu 0. Sin 120 derajat setengah akar 3. Kemudian sin 240 derajat min setengah akar 3. Jadi semua nanti nilai-nilai ini akan kita substitusikan ke masing-masing rumus. Kita lanjutkan. Kita jawab. Yang pertama dulu adalah F1X-nya. F1X adalah F1 kali cos alfa. Maka gantikan nilai F1-nya dengan 20 dikali cos. Gantikan juga alfanya dengan 0. Sehingga 20 dikali 1 hasilnya adalah 20 Newton. Itu F1X-nya. Kita masuk ke F2X. F2 dikali cos beta. Gantikan F2-nya tadi nilainya 20, betanya 120. Jadinya 20 kali min setengah. Maka hasilnya adalah min 10 Newton. F3X-nya F3 kali cos theta. Maka 24 dikali cos 240 derajat. Hasilnya adalah 24 kali min setengah sama dengan min 12 Newton. Ya, jadi F1, F2, F3 sudah selesai untuk komponen sumbu X. Sehingga kita carilah sigma Fx-nya menjadi F1X tambah F2X tambah F3X. Hasilnya sama dengan substitusikan semua nilai-nilai yang kita dapat tadi. Jadi 20 ditambah min 10 ditambah min 12. Hasilnya sama dengan 20. Di sini ada pertemuan tanda positif negatif, maka menjadi negatif 10. Begitu juga di sini ada pertemuan tanda, maka menjadi min 12. Maka hasil akhirnya 20 dikurang 10, 10 kurang 12 negatif 2 Newton. Itulah nilai dari sigma Fx. Kita langsung ke komponen sumbu Y. F1Y sama dengan F1 kali sin alfa derajat. Gantikan nilainya 20 sin 0 derajat. 20 kali 0 sama dengan 0 Newton. Kita masuk ke F2Y. F2 kali sin beta derajat sama dengan 20 dikali sin 120
maka 20 dikali setengah akar 3. Hasilnya sama dengan ini 20 kali 1, 20 bagi 2, 10 akar 3 Newton. F3 kali sin theta derajat. Gantikan nilainya 24 kali sin 240 derajat. Maka hasilnya adalah 24 dikali min setengah akar 3. Sama juga dengan yang F2Y tadi, 24 kalikan dengan min 1, jadinya min 24 bagi 2 min 12 akar 3. Nah, setelah kita dapat F1, F2, F3 untuk komponen sumbu Y, maka kita cari sigma Fy-nya. F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Baru gantikan nilai-nilainya. 0 ditambah 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3. Kemudian ini kan 0, kemudian ini 10, kemudian ini ada pertemuan tanda, maka kita kelompokkan. Jadinya 10 dikurang 12. Kenapa kurang di sini? Saya ulangi, ada pertemuan tanda di sini ya. Kemudian akar 3-nya sama, maka kita taruh dia di luar kurung. Sehingga kita kurangkan bilangan dalam kurung ini menjadi negatif 2 akar 3. Jadi nilai sigma Fx adalah min 2 Newton dan sigma Fy-nya adalah min 2 akar 3. Maka dengan kita mendapatkan kedua nilai ini, sehingga besar resultannya menjadi R sama dengan, kita gunakan rumus yang tadi, akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Maka kita ganti nilainya. Sigma Fx-nya tadi adalah min 2 pangkat 2. Kemudian sigma Fy-nya tadi adalah min 2 akar 3. Ini ada kuadrat, jangan dilepas karena itu adalah bawaan dari rumus. Sehingga R sama dengan akar dari, ini min 2 kuadrat, berarti min 2 kali min 2. Jadi positif 4. Ini juga min 2, jadi 2 kali dikalikan ya. Min 2 kali min 2 adalah positif 4. Kemudian akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 hasilnya adalah 3. Maka R sama dengan 4 ditambah 4 kali 3, 12. R sama dengan akar 16. Maka hasil akhirnya adalah 4 Newton. Jadi sampai di sini yang bisa saya paparkan. Bagaimana cara menentukan resultan vektor. Yang terakhir tadi saya jelaskan itu ditentukan dengan cara analitis. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa dipahami dan dapat bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.